Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Konsep budaya organisasi. Budaya merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Sistem pengamatan bersama ini, dalam pengamatan yang lebih seksama, merupakan serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi. Penelitian terakhir menyatakan bahwa terdapat karakter utama yang kesemuanya menjadi elemen-elemen penting suatu budaya organisasi, yakni yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi terhadap hasil. Tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk memilih memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Yang keempat, orientasi terhadap individu. Tingkat kepuasan manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek hasil terhadap individu yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi terhadap tim. Tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur secara tim bukan secara perorangan. Yang keenam, agresivitas. Tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku agresif dan bersaing, dan tidak bersikap santai. Yang ketujuh, stabilitas. Tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam mempertahankan status quo berbanding pertumbuhan. Fungsi dan peran budaya organisasi. A. Fungsi-fungsi budaya. Budaya memiliki beberapa fungsi di dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, budaya memiliki suatu peran, batas-batas penentu, yaitu budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua, budaya menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batas yang lebih luas, melebihi batas ketertarikan individu. Yang keempat, budaya mendorong stabilitas sistem ekonomi. Yang kelima, budaya bertugas sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. Yang kedua, budaya sebagai suatu kewajiban. Kita memperlakukan budaya dalam cara-cara yang tidak menghakimi. Kita tidak mengatakan baik atau buruk, tetapi budaya itu memang ada. Banyak fungsi-fungsi sebagaimana telah disebutkan, berguna bagi organisasi dan karyawan. Budaya mendorong terciptanya komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi sikap karyawan. Keadaan ini jelas sekali akan menguntungkan sebuah organisasi. Dari sudut pandang karyawan, budaya menjadi bermanfaat karena budaya tersebut mengurangi keambiguan. Budaya menyampaikan kepada karyawan bagaimana pekerjaan dilakukan dan apa-apa saja yang bernilai penting. Tapi kita jangan mengabaikan aspek-aspek potensial yang akan merusak fungsi budaya, terutama suatu budaya yang kuat. 3. Kekuatan yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan suatu budaya organisasi, yaitu praktek-praktek seleksi, tindakan-tindakan manajemen, dan metode sosialisasi. A. Seleksi. Tujuan seleksi adalah untuk mengidentifikasi dan memperkerjakan individu-individu yang memiliki wawasan, keterampilan, dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan untuk keberhasilan perusahaan. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan dipekerjakan sangat dipengaruhi oleh penilaian pembuatan keputusan, yaitu seberapa bagus kandidat-kandidat tersebut memiliki kesesuaian dengan organisasi. B. Manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga memiliki dampak utama terhadap budaya organisasi. Para eksekutif membentuk norma-norma penyaring yang menyeluruh di dalam organisasi melalui apa yang mereka katakan dan lakukan. Apakah pengambilan resiko lebih dikehendaki? Seberapa banyak keleluasaan yang harus diberikan manajer kepada bawahannya? Seragam apa yang dipakai? Tindakan apa yang harus dilakukan untuk kenaikan gaji?
promosi, dan penghargaan-penghargaan lainnya. C. Sosialisasi. Bagaimanapun bagusnya pelaksanaan penerimaan dan penyeleksian pegawai baru yang dilakukan suatu organisasi, karyawan-karyawan baru tidak sepenuhnya terdoktrin dengan budaya organisasi tersebut, dikarenakan oleh tidak terbiasanya dengan budaya organisasi tersebut. Karyawan-karyawan baru memiliki kecenderungan untuk mengganggu kepercayaan dan kebiasaan yang sudah berlaku. Dengan demikian, organisasi perlu membantu karyawan-karyawan baru tersebut dalam beradaptasi dengan budaya mereka. Proses adaptasi ini disebut sosialisasi. Sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri dari 3 tahap, yakni kedatangan, orientasi, dan metamorfosis. Bagaimana budaya terbentuk? Budaya awal berasal dari filosofi pendiri organisasi. Hal ini selanjutnya sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam proses penerimaan karyawan baru. Tindakan-tindakan manajemen puncak membentuk iklim umum mengenai perilaku-perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Bagaimana cara karyawan-karyawan baru bersosialisasi akan tergantung kepada tingkat keberhasilan yang diraih dalam menyesuaikan nilai-nilai yang dianut karyawan-karyawan baru tersebut dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi saat dilakukan proses seleksi dan dengan keinginan manajemen berkaitan dengan metode sosialisasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.